Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, dalam video kali ini saya ingin memaparkan terkait dengan satu materi pertama dalam perkuliahan kita, yaitu terkait dengan konsep bisnis Islam dan sistem perekonomian. Tentunya di dalam perkuliahan ini ya, dalam bab ini khususnya untuk CPMK bagi mahasiswa adalah mampu untuk menjelaskan konsep bisnis Islam, landasan atau motivasi bisnis, kemudian kiat-kiat bisnis Islam, serta beragam sistem perekonomian yang ada di dunia ini. Baik, sebelum kita mendalami terkait dengan konsep bisnis Islam itu seperti apa begitu ya. Jadi mungkin yang ingin saya paparkan terlebih dahulu adalah terkait dengan ini ya, sosok orang yang paling fenomenal yang ada di dunia ini, yaitu salah satu tokoh yang dia memang bergerak dalam ini ya, dunia bisnis begitu. Kalau teman-teman pernah atau mungkin sekarang ya bisa googling begitu orang terkaya di dunia itu, maka teman-teman akan menjumpai bahwa tokoh tersebut adalah orang yang memang bergerak dalam bidang bisnis. Jadi orang terkaya versi ini ya, Forbes itu ya, yang saya akses dari web Kompas di bulan Januari 2021 ini, yaitu seorang bernama Jeff Bezos gitu. Jeff Bezos adalah ini ya, salah satu owner bisnis yang dia mendirikan marketplace paling terkenal begitu ya di dunia, yaitu Amazon. Jadi dia per Januari 2021 dilaporkan kekayaannya adalah sebesar 2.551 triliun. Itu nilai yang sangat fantastis begitu ya. Kalau dibandingkan uang jajan kita mungkin dalam sehari-hari itu, aduh itu jauh banget begitu. Jadi kalau misalnya apa ya, teman-teman tertarik ingin menjadi orang yang ya istilahnya mapan lah dalam hal finansial, teman-teman bisa mencontoh Jeff Bezos gitu. Jadi Jeff Bezos ini dia awal mulanya mendirikan sebuah bisnis itu di garasi milik rumah beliau di tahun 1994, dan ternyata di tahun 2021 ini dari awalnya yang berlokasi di garasi begitu ya, bahkan sempat menjadi pelayan di McDonald gitu, McD begitu ya, ternyata sekarang dia menjadi orang yang paling kaya di dunia gitu. Kemudian kalau kita menilik ya, di sudah berapa abad yang lalu, yaitu sosok manusia teladan yang menjadi teladan dan panutan kita ya tentunya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah juga seorang bisnis ulung atau pebisnis ulung. Jadi di usia 25 tahun bahkan Rasulullah itu sudah menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur yang sukses, kemudian yang kaya, bahkan berdagang ke luar negeri itu sudah lebih dari 18 kali, itu di usianya yang 25 tahun gitu ya. Bahkan ketika beliau melamar Khadijah sebagai calon istrinya, itu beliau memberikan mahar senilai 1M begitu. Itu nilai yang fantastis begitu ya bagi seorang yang masih muda di usia 25 tahun. Tentunya teman-teman di sini yang ini ya milenial begitu, saya yakin bahwa teman-teman juga memiliki kapasitas dan kemampuan yang bisa seperti itu juga. Apalagi sekarang sudah didukung dengan era teknologi yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik begitu ya untuk mendukung dunia perbisnisan. Baik, lalu kita akan berbicara terkait dengan bisnis begitu ya. Sebenarnya bisnis itu apa sih definisinya? Kalau kita misalnya ya jalan-jalan, kemudian melihat di pinggir jalan ada angkringan jualan nasi kucing begitu ya, atau kemudian tetangga kita membuka warung kelontong, atau kemudian kita juga sering ya belanja misalnya di Indomaret atau kemudian di Alfamaret. Kemudian juga kalau kita melihat skala besar begitu ya, ada perusahaan Toyota, atau kemudian ada yang sekarang itu di era pandemi begitu ya, itu ada perusahaan penyedia jasa telekomunikasi Zoom misalnya gitu, atau kemudian marketplace tadi terbesar di dunia yaitu ada Amazon, atau yang sering misalnya kita gunakan ya ada Shopee, Lazada, Tokopedia. Nah,
itu sebenarnya definisi itu yang seperti apa sih definisi dari bisnis itu begitu ya. Ini saya ambilkan dari salah satu referensi begitu ya, menurut Griffin dan Ebert. Jadi menurut mereka bisnis itu adalah organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang itu dijual dalam rangka mendapatkan laba. Jadi kuncinya di sini adalah laba. Kemudian dari Pride et al. Ya, tahun 2014 menyampaikan bahwa yang dimaksudkan dengan bisnis itu adalah sebenarnya upaya terorganisasi. Jadi ada upaya terorganisasi dari individu dalam memproduksi dan menjual untuk mendapatkan keuntungan. Di mana produk berupa barang dan jasa yang tadi dijual itu adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian dari Sembiring begitu ya, di tahun 2014 juga menyampaikan bahwa definisi bisnis itu adalah usaha mengelola produk, barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan sehingga bisa menghidupi diri, bisa menghidupi keluarga, kemudian lingkungan melalui kegiatan mengkombinasikan antara ide, tenaga kerja, material, modal, keterampilan dalam melakukan inovasi untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang laku, dijual, dan bermanfaat untuk orang lain, karena produk dan jasa yang dihasilkan itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi di sini ada beberapa keyword gitu ya terkait dengan ide, tenaga kerja, material, modal, keterampilan. Ini adalah sebenarnya faktor produksi yang nanti kita juga akan bahas gitu ya di dalam tadi definisi bisnis secara konvensional. Nah, kemudian di sini karena kita mata kuliahnya adalah mata kuliah pengantar bisnis Islam gitu ya. Jadi kemudian perbedaannya apa dengan yang disebut dengan bisnis dalam ekonomi Islam gitu ya. Ini saya ambilkan dari definisi menurut Mas'ud di tahun 2017 dalam bukunya. Jadi disebutkan perbedaan antara bisnis yang konvensional dengan bisnis Islam adalah dalam konsep bisnis Islam itu ada tujuan yang dimaksudkan itu adalah memperoleh keuntungan atau pendapatan yang halal. Jadi di sini ada konsep halal dalam keuntungan yang didapatkan dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, itu perbedaannya. Kemudian dari definisi lain menurut P3EI begitu ya, disebutkan bahwa perbedaan bisnis dalam perspektif Islam dengan konvensional itu adalah di dalam bisnis Islam itu semua aktivitas perbisnisan itu harus dituntun oleh syariat Islam. Jadi ada patokan yang digunakan sebagai dasar, itu adalah syariat Islam secara keseluruhan sebagai wujud dari peran eksistensi manusia sebagai khalifah fil ard, gitu ya. Nah, kemudian perbedaan yang lain, jadi kalau di dalam bisnis konvensional itu memang yang menjadi hal pokok itu adalah laba begitu ya, kalau kita melihat definisi dari beberapa tokoh tadi. Tapi kalau di dalam bisnis Islam itu ada dua orientasi begitu. Jadi orientasi duniawi itu adalah dalam rangka menciptakan kesejahteraan dengan memberikan kemaslahatan tentunya bagi masyarakat dan memperoleh keuntungan berupa rezeki yang halal. Yang kedua, orientasinya adalah orientasi ukhrawi begitu ya. Jadi sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua orientasi dalam bisnis Islam, yaitu orientasi dunia dan juga orientasi akhirat. Jadi tidak hanya semata kita mendapatkan keuntungan, tapi kalau dalam bisnis Islam itu jelas keuntungannya harus dari sumber yang halal, kemudian dia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian terkait dengan perbedaan dari bisnis konvensional dan Islam. Nah, bisa dilihat di dalam ini ya, diagram itu terkait dengan bisnis konvensional. Bisnis konvensional itu adalah memberikan keuntungan yang maksimal bagi pelakunya gitu. Kemudian cakupan orientasi bisnisnya sempit, hanya untuk materi saja. Kemudian kalau yang bisnis Islam itu adalah keuntungannya halal gitu ya. Dan objek bisnis yang objek bisnis yang dilakukan, objek bisnis yang digunakan dalam usahanya itu juga harus berupa barang-barang yang halal. Dan tentunya keuntungan tidak hanya keuntungan materi dunia saja, tapi juga harapannya adalah bisa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya gitu ya, kita akan bicarakan terkait dengan
produk bisnis. Jadi di dalam sistem dalam konsep bisnis gitu ya, itu ada dua jenis produk yang bisa diusahakan dalam sebuah bisnis, yaitu yang pertama terdiri dari barang atau goods gitu ya, kemudian yang kedua adalah berupa jasa atau service. Nah, perbedaannya apa? Tentu teman-teman sudah nggak asing gitu ya terkait dengan perbedaan barang dan jasa begitu. Jadi kalau yang barang itu biasanya berupa produk yang berwujud, kemudian bisa dilihat, kemudian bisa disimpan juga. Tapi kalau jasa atau service itu adalah produk yang tidak nampak gitu, tidak bisa dilihat, tidak bisa disimpan begitu ya, tapi bisa dirasakan manfaatnya. Kemudian ada istilah bisnis itu bisnis profit dan bisnis non profit. Kalau bisnis profit itu jelas tujuannya adalah dalam rangka mencari laba atau keuntungan gitu ya, karena itu menjadi tujuan pokok dari pendirian bisnis. Tapi kalau yang bisnis non profit itu adalah bisnis yang memang tidak ditujukan untuk mencari profit atau laba bagi si pendiri atau si bisnis owner tersebut gitu ya. Tapi di sini ketika memang bisnisnya itu pendapatannya melampaui dari istilahnya modal yang disediakan, maka labanya itu akan diinvestasikan di lembaga tersebut kembali gitu. Jadi akan direuse lagi, tapi tidak untuk kepentingan dari si pemilik bisnis atau bisnis ownernya gitu ya. Kemudian sekarang kan kita baru menghadapi begitu yang disebut dengan istilah ya wabah atau pandemi begitu, yang sampai udah setahun, bahkan setahun lebih ya, ini belum berakhir juga dan entah sampai kapan begitu ya. Dan ternyata memang sih pandemi memberikan dampak yang bagi sebagian orang itu berdampak buruk gitu ya, karena dia harus kehilangan pekerjaan, kena PHK begitu ya, atau kemudian usahanya rugi, atau kemudian bangkrut, atau harus tutup begitu ya. Tapi ternyata ada pihak-pihak lain yang dia memang merasakan manfaat, keuntungan yang besar dengan adanya era pandemi, karena memang jenis usaha yang dilakukan itu memang sesuai begitu ya, menjadi solusi dari adanya kebutuhan di era pandemi. Kalau saya ini ya searching begitu dari salah satu sumber begitu ya, ternyata selain Jeff Bezos yang owner Amazon gitu ya, yang menjadi orang terkaya, orang yang memiliki pendapatan nomor 1 di dunia, ternyata ada juga yang namanya Eric Yuan. Jadi Eric Yuan ini adalah salah satu founder atau pemilik dari Zoom gitu ya. Jadi aplikasi yang sering kita pakai dalam kegiatan conference atau kemudian aktivitas belajar dari kita. Nah, itu adalah salah satu produk yang sangat laku begitu, dan ini menuai keuntungan yang besar dalam era pandemi seperti ini gitu. Selain juga ada beberapa bisnis owner yang memang bergerak di bidang kesehatan begitu. Itu adalah beberapa pihak yang merasa diuntungkan dengan adanya pandemi Covid seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat ya di dalam skema begitu, ternyata ada beberapa segmen bisnis yang dia itu memang potensial untuk menjadi pemenang dan juga ada potensial loser gitu ya. Jadi yang ada di dalam garis putus-putus berwarna hijau ini adalah beberapa segmen atau beberapa bidang yang dia akan potensial menjadi pemenang dalam masa-masa pandemi Covid seperti ini. Jadi bisa dilihat di situ ada ada segmen education, kemudian ada oil and gas, ada agriculture, kemudian juga ada e-commerce, kemudian ada bidang bisnis ICT gitu ya, kemudian ada personal and healthcare, jadi perawatan ini ya, dengan kesehatan, kemudian food processing and retail, jadi kemungkinan ini ya basis produk makanan yang diawetkan, jadi kayak frozen seperti itu. Dan juga ada di situ medical supply and service, jadi jasa kesehatan. Itu memang beberapa segmen bidang yang potensial banget gitu ya, untuk kemudian bisa menjadi pemenang dalam era pandemi seperti ini. Terdapat beberapa alasan yang melatar belakangi munculnya bisnis. Yang pertama adalah beragamnya kebutuhan dan keinginan manusia. Kemudian yang kedua adalah bertambahnya jumlah penduduk. Yang ketiga adalah perbedaan sumber daya alam.
Yang keempat, perbedaan kemampuan atau skill manusia. Dan yang terakhir adalah perkembangan iptek dan kebudayaan. Nah, kelima alasan inilah yang kemudian melatar belakangi munculnya bisnis, begitu ya. Terdapat beberapa maksud dan tujuan bisnis, kenapa bisnis itu dijalankan, begitu ya. Yang pertama adalah alasan untuk pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Jelas kehadiran bisnis itu adalah untuk menyediakan barang maupun jasa yang memang itu diinginkan atau kemudian menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat. Tanpa itu, maka bisnis itu tidak akan bisa eksis, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan usaha. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan, di mana di sini contohnya adalah untuk bisnis-bisnis di sektor kehutanan, begitu ya. Keberadaan hutan itu akan menjadi hal yang harus terus untuk dikembangkan gitu, eksistensinya harus terus ada. Makanya kemudian bisnis ini adalah tujuannya untuk pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Yang keempat itu adalah maksud dalam rangka mengatasi berbagai resiko. Nah, ini adalah contoh dari bisnis atau sektor bisnis yang bergerak di bidang ini. Biasanya seperti jasa raharja atau kemudian asuransi. Nah, ini adalah maksud dan tujuan bisnisnya adalah untuk mengatasi berbagai resiko. Kemudian yang kelima adalah tanggung jawab sosial, karena di sini adalah ini ya, ada CSR atau kepentingan tanggung jawab sosial yang harus dilaksanakan oleh sebuah perusahaan. Dan yang keenam adalah tentu ya, tujuannya adalah untuk menyediakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran. Itu adalah beberapa maksud dan tujuan bisnis. Kemudian untuk tujuan bisnis itu terbagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Untuk tujuan jangka pendek jelas ya, untuk memperoleh profit atau keuntungan usaha. Kemudian untuk jangka panjang itu terdapat beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut. Tujuan jangka panjang yang pertama adalah penguasaan pasar. Jadi bagaimana produk dari sebuah perusahaan itu bisa menguasai pasar dibandingkan dengan produk sejenis lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang lain. Kemudian yang kedua adalah kemapanan dalam keuangan sumber daya alam atau fisik, dimana di sini sebuah perusahaan tentu ini ya berkeinginan untuk memiliki sumber daya fisik, misalnya berupa gedung, bangunan yang tidak hanya sewa tapi sudah menjadi milik dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan manajer dan karyawan, dan yang keempat adalah tanggung jawab sosial atau CSR. Kemudian terkait dengan tujuan bisnis Islami ya, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya bahwa terdapat perbedaan antara bisnis konvensional dengan Islami, di mana bisnis Islami itu adalah orientasinya ada dua, begitu, tidak hanya dunia tapi juga orientasi akhirat. Sehingga di sini ada beberapa tujuan bisnis Islami. Yang pertama adalah ibadah mengharap ridha Allah. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan keuntungan atau profit yang layak, yang gimana tentunya keuntungan di sini adalah keuntungan yang halal, begitu ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah pertumbuhan dan kemajuan yang harmonis. Kemudian yang kelima mengatasi persoalan sosial. Yang keenam adalah alokasi sumber daya secara optimal kepada seluruh pemilik sumber daya, tidak hanya kepada pihak-pihak atau oknum tertentu saja. Yang ketujuh adalah memberikan perlindungan terhadap lingkungan, dan yang terakhir adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian itu merupakan tujuan bisnis Islami menurut Mukhlis 2004. Berikut ini merupakan pedoman bisnis dalam perspektif Islam. Yang pertama, menghindari melakukan kegiatan usaha yang dilarang atau diharamkan. Yang kedua, menghindari kedzaliman terhadap sesama dalam melakukan kegiatan bisnis. Yang ketiga, yakni tidak membuat kerusakan terhadap lingkungan, yang mana ini merupakan juga bagian dari etika bisnis, begitu ya. Kemudian yang keempat, selalu berlaku jujur dalam berbisnis. Yang kelima, kesuksesan yang diperoleh dari hasil bisnis tidak akan membawa kemudaratan baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat. Dan yang keenam adalah bisnis yang dilakukan tidak hanya untuk menjadikannya sukses, tetapi juga untuk mensukseskan orang lain. Jadi ini adalah niat mulia, begitu ya, dari bisnis dalam perspektif Islam. Berikut ini merupakan kunci sukses bisnis. Ada 3 kunci yang perlu diperhatikan, begitu ya, untuk bisa menjadi sukses dalam berbisnis.
Kunci sukses bisnis yang pertama yaitu upaya terorganisasi individu-individu, di mana di sini menggabungkan berbagai macam jenis sumber daya yang ada, dimulai dari sumber daya material, SDM, sumber daya keuangan, informasi, kewirausahaan, dan knowledge, di mana semua jenis sumber daya ini merupakan bagian dari faktor produksi dari sebuah bisnis. Yang kedua yakni adanya upaya untuk pemuasan kebutuhan. Jadi bisnis itu adalah bisnis yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Apabila bisnis tidak bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan, maka tentu bisnis itu tidak akan bisa bertahan lama, tidak akan bisa eksis. Kemudian yang kunci ketiga adalah bisnis itu harus mampu mendapatkan profit. Nah, di sini profit itu merupakan nilai omset atau revenue dikurangi dengan pengeluaran operasional bisnis. Tentunya dari sebagian profit itu juga bisa digunakan untuk menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan. Sekian dan terima kasih. Selamat berjumpa dalam video di edisi berikutnya dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.